Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan kami Raffi Hakiki Channel, yang mana saat ini kita sore-sore ke kebun karena ada aktivitas teman-teman. Jadi pagi-pagi kita nggak bisa ke kebun. Sebelum nonton channel kami kali ini, tidak bosannya kami ucapkan kepada teman-teman, mohon dukungannya dengan mengetik subscribe dan like, di share kepada teman-teman jika video kami ini bermanfaat. Sahabat petani kopi, di edisi kali ini kita akan membentuk kerangka terlebih dahulu, kerangka batang kopi, yang mana kerangka ini sangatlah penting atau as pada batang kopi untuk jenjang-jenjang berikutnya, supaya meminimalisir tumpang tindihnya bahan-bahan untuk tahun demi tahun. Itulah pentingnya kita harus membentuk as terlebih dahulu di batang kopi dari awal kita melakukan penyambungan. Di hadapan kami kali ini seperti ini teman-teman. Yang ini sambungan baru, yang mana kemarinnya saya lakukan penyambungan. Ini kurang lebih 1 tahun umurnya teman-teman. Jadi sekarang kita bentuk terlebih dahulu as-as yang akan kita jadikan kerangka seterusnya bagi tanaman kopi ini. Kita buang terlebih dahulu tunas air teman-teman yang di bawah. Tunas airnya kita buang. Jadi ketika kita melakukan penyambungan awal seperti ini kemarinnya, perlu diketahui ini cuman memiliki 2 yang tumbuh kemarinnya teman-teman. 2 as yang tumbuh pada awal titik penyambungan. Kita harus mengenal terlebih dahulu karakter yang kita kembangkan di kebun kita. Kalau karakter kopi ini dominan ataupun full tunas raja, makanya kita ngebentuknya seperti ini, paling tidak 3 atau 4 lah. Paling tidak 4 untuk as itu. Tujuannya kenapa? Karena terlalu banyak as itu akan menimbulkan tumpang tindihnya bahan-bahan B0 nanti ketika sambungan ini sudah memasuki 3-4 tahun. Maka di situ kita akan mengalami kebingungan kalau terlalu banyak as yang kita simpan. Seperti ini teman-teman. Nih. Kita bentuk terlebih dahulu. Ini sudah memasuki B2. Kemarinnya ini sudah berbuah teman-teman. Ini kisaran 1,5 tahun penyambungan. Ini sudah berbuah, memasuki B1, sekarang memasuki B2. Ini memasuki B2. Pada awalnya ini yang tumbuh 2. Yang ini teman-teman. Yang ini sama yang ini. 2. Jadi 2 ini pada awal titik tumbuhnya as ini. Jadi untuk seterusnya kita bisa tambahi as ini meskipun tidak tumbuh dari sumbu langsung dari sini. Tidak jadi masalah teman-teman. Terkadang kalau sambungan sudah tua, ini sulit sekali untuk menumbuhkan bahan yang dari sumbu seperti ini. Makanya bahan yang dari as awal ini yang tumbuh seperti ini kemarinnya bisa kita jadikan as juga. Ini sama tunas raja juga teman-teman. Nah, ini sudah cukup nanti. 3 as ini sudah cukup saya kira. Jadi untuk langkah selanjutnya bagaimana ini teman-teman? Jadi begini, yang ini sudah memasuki B2 nanti, yang ini sudah memasuki B2, ini pun masih yang ini pun sudah memasuki B2 untuk tahun depan. Maka di bulan 10 ataupun bulan 9 akhir kita pelihara tunas-tunas yang baru, yang dari sini. Yang dari sini, yang dari sini. Ataupun dari sini. Kita pelihara 2-2. Yang ini 2, yang ini 2. Dalam 1 as ini paling tidak kita pelihara 2 tunas raja. Jadi kita mempunyai 4 atau 6 sama ini nantinya. Sementara waktu yang ini kita jadikan as terlebih dahulu, kita tidak simpan bahan ini karena ini terlalu kecil masih teman-teman.
Paling tidak tahun depan baru kita simpan dari sini. Jadi biar besar dulu yang ini untuk menyimpan bahan. Jadi kita kira-kira saja paling tidak 2 ruas lah, 2 ruas dari sini kita simpan di sini. Yang ini sama dari sini sama sini, yang ini. Jadi yang ini kita simpan di sini teman-teman. Di sini kita simpan, nanti ini pasti tumbuh. Tidak takut tumbuh teman-teman. Karena ketika musim penghujan itu tumbuh, bahan-bahan itu akan bermunculan teman-teman. Jadi 20 cm atau 2 ruas dari sini kita pelihara. Itu pun 2 bahan dalam satu as raja. Ini pun 2 bahan. Berarti kita yang awalnya mempunyai 2 bahan, untuk tahun depan berarti kita mempunyai 4 bahan dalam 2 kerangka asnya. Terus yang ini kita pelihara juga nantinya. Jadi kalau ini sudah kita persiapkan 2 tunas raja bahannya, jadi yang ini untuk tahun depan bisa kita langsung pangkas dari lepas bahan sini teman-teman. Bisa kita langsung pangkas dari sini. Yang ini pun begitu. Jadi ini yang akan menjadi kerangka seterusnya seumur-umur kopi seperti ini. Terus untuk berikutnya bagaimana teman-teman? Jadi kerangka atau as ini bisa kita ganti, bisa kita bisa kita setting ulang nanti kalau asnya ini sudah berumuran 4 sampai 5 tahun. Setelah itu baru kita pelihara lagi dari sini, diumpamakan yang ke sini. Bisa kita ganti karena pada dasarnya bahan yang tumbuh itu biasanya tumbuh pada tunas-tunas yang masih memasuki B2, B3, itu subur-suburnya. Tapi kalau masalah seperti itu saya kira tergantung dari pemupukan teman-teman. Kalau pemupukannya kuat, pemupukannya itu maksimal setiap tahunnya, saya kira nggak ada ceritanya nggak tumbuh bahan. Seperti itu. Jadi kita pelihara dari sini. Ini akan menjadi kerangka seterusnya. Kita pelihara 3 nanti. 1, 2, 3 dengan yang ini. Jadi kita setting dari awal penyambungan. Kalau ingin kedepannya kita tidak akan kebingungan untuk mengatur bahan-bahan B0 tersebut. Terkadang terlalu banyak as, bukan terkadang ini pasti, apalagi yang dominan dengan tunas raja teman. Terlalu banyak as itu akan tumpang tindih bahan-bahannya. Kenapa? Karena dari setiap as ini akan tumbuh bahan. Jadi untuk meminimalisir tumpang tindihnya bahan-bahan tersebut, makanya kita tidak usah terlalu banyak untuk memelihara as. Paling tidak 4 lah paling banyak kalau dominan dengan tunas raja seperti ini. Yang ke arah barat 1, yang ke timur 1, yang ke selatan dan utara. Jadi persegi 4 kita siapkan bahan itu 20 cm 20 cm nantinya. Yang dari sini 20 cm, anggaplah 2 ruas, yang ini 2 ruas, yang ini 2 ruas nantinya. Setelah itu tahun depan kita pangkas dari lepas bahan ini ke semuanya, maka yang ini akan menjadi kerangka. Terus bahan-bahan yang tumbuh dari sumbu seperti ini kita lakukan pembuangan saja nantinya. Terkecuali ada pengecualian, terkecuali ini mau kita ganti asnya, diumpamakan yang ini sudah terlanjur tua, mau kita ganti, terus ada yang tumbuh dari awal titik penyambungan ini, gak apa-apa kita pelihara untuk mengganti as, gak jadi masalah seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita harus membentuk as terlebih dahulu untuk meminimalisir tumpang tindihnya bahan B0 untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga menjadi edukasi bagi teman-teman meskipun sekarang lagi musim panas-panas ini teman-teman. Ini kopinya udah agak layu-layu teman-teman. Ini masih mending karena banyak pembayang, banyak naungannya ini. Masih seger-seger kelihatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.